Pak Dewan, izin Pak Dewan. Ya. Ini soal kan Pak Dewan kan baru menjabat ya dari periode 2019, 2024 sampai 2024-2029. Menurut Pak Dewan yang baru menjabat sebagai anggota legislatif yang memiliki fungsi sebagai patrolling, legislatif, dan budgeting. Nah, di saat Pak Dewan sebelum menjabat dan sudah menjabat melihat keberpihakan Perda di Kabupaten Bekasi terhadap tenaga kerja lokal, kan Kabupaten Bekasi ini kan kawasan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Bagaimana pandangan Pak Dewan? Kalau pandangan kami di Komisi 4, dan di Komisi 4 memang dari berbagai latar belakang, tapi sama-sama merasakan hal yang sama terkait situasi kondisi perburuan yang ada di Kabupaten Bekasi. Makanya kita kemarin sudah melakukan sebuah monef terkait ketenaga kerjaan. Ya, monef ini emang target utama kita di Komisi 4 adalah di perusahaan-perusahaan besar dulu, yang di situ emang kedepannya bisa menampung pekerja-pekerja lokal yang ada di Kabupaten Bekasi yang lebih banyak. Monef yang kita bawa salah satunya adalah terkait tentang Perda nomor 4 2016 terkait tenaga kerjaan, dan terkait Perbup nomor 9 tahun 2019 terkait tentang perluasan kesempatan kerja. Nah, ini harus sama-sama kita kawal, khususnya di tupoksi kami di Komisi 4, karena berbagai dampak sosial menjelang kelulusan maupun pasca lulusan, biasanya angka pengangguran ini yang lumayan tinggi di Kabupaten Bekasi, jadi kurang sebanding dengan pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Makanya itu salah satunya yang menjadi konsentrasi kami di Komisi 4 terkait buat penegakan Perda nomor 4 2016 dan Perbup nomor 9 tahun 2019. Terkait angka Pak Dewan pernah nggak menanyakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terkait dengan seberapa angka kelulusan SMA, SMK di Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja seberapa besar penyerapan kawasan industri, seluruh kawasan industri Kabupaten Bekasi. Nah, di situ kan bisa menemukan. Pernah menanyakan nggak kepada Dinas Tenaga Kerja? Kalau terkait angka kita belum tahu detail secara spesifik. Kebetulan memang rencananya setelah pelantikan kita akan rapat dengan mitra kerja, khususnya mitra kerja di Komisi 4, baik dengan Disdik, dengan Disnaker, dan kami salah satunya ingin mengetahui seberapa persentase antara angka kelulusan dan angka pengangguran. Ini buat langkah kami juga di saat kami akan melakukan sebuah monef lanjutan terkait ke perusahaan-perusahaan. Ada nggak perda atau regulasi yang mengatur terkait hal itu, khususnya yang dilahirkan dari kabupaten atau legislator Kabupaten Bekasi? Terkait Perda nomor 4 2016 ini kan salah satu lahir yang dari kita, dari legislatif. Ketenagakerjaan salah satu isinya terkait tentang perlindungan ketenagakerjaan dan bagaimana terkait tentang mengatur agar perekrutan, terutama untuk mengedepankan dari warga Kabupaten Bekasi. Itu salah satu isinya. Itu kan salah satu fungsi sebagai legislator ya, sebagai pembuat undang-undang atau perda. Nah, di sisi lain kan anggota legislatif juga kan memiliki kewenangan sebagai budgeting. Nah, untuk budgeting sendiri, sehingga saat ini anggaran untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, sudah berpihak ke arah sana nggak pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pandangan Pak Dewan dari sebelum, dari mulai tahun 2024 sampai 2023 dan sebelumnya, menurut Pak Dewan seperti apa? Ya, terkait tentang budgeting, kalau kemarin kan kita hanya dorong bagaimana di saat rapat-rapat yang menyangkut tentang budgeting agar dari dinas yang bermitra kami dengan Komisi 4, baik itu Disdik, Disnaker maupun dengan Dinkes, Dinsos, agar disampaikan terkait anggaran, khususnya kami yang di Komisi 4, agar apa? Agar bisa kami perjuangkan. Yang penting bagaimana nanti anggaran itu harus tepat sasaran, asas manfaatnya terasa di seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi. Mungkin itu dari sisi pengawasan kami dari 3 fungsi kami di tupoksi kedewanan, itu dulu yang ingin kami kejar. Menurut Pak Dewan, penyerapannya sesuai tidak dengan apa yang dihasilkan dari output dari Dinas Pendidikan hingga memiliki tenaga kerja yang siap pakai dan dibutuhkan oleh dunia industri? Menurut Pak Dewan saat ini hingga saat ini. Kalau terkait serapan, kalau kemarin kita habis rapat dengan mitra kerja, ya ada yang masih minim, ada yang
udah sesuai dengan harapan. Lah yang masih minim ini yang kita dorong agar serapannya sesuai dengan apa yang sama-sama diminta saat proses budgeting. Nah, tadi kan Pak Dewan akan mendorong ya. Dorong Nah, balik. upaya Pak Dewan sendiri seperti apa sebagai anggota legislatif khususnya di Partai Buruh yang tentunya Ya, konsen di dunia tenaga kerjaan. Bagaimana cara mendorongnya Pak Dewan? kalau kita mendorongnya terkait tentang bagaimana BLK dulu nih. Nah, BLK yang ada di Kabupaten Bekasi biar asas manfaatnya juga terasa. Karena jangan sampai gini. Tadi kan di saat proses musrembang udah sampaikan juga bahwa jangan sampai perekrutan yang terjadi ini bukan terjadi di lingkungan wilayah Kabupaten Bekasi. Padahal kita punya BLK. Tapi bagaimana bisa melakukan sebuah perekrutan mandiri. Dan dulu pun kami sampaikan juga ke Disnaker. Contoh, kalau bicara ke luar negeri ada program resmi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Nah ini bisa dimaksimalkan nanti di Kabupaten Bekasi agar perekrutan itu jangan kita ngikut ke daerah-daerah lain, tapi bagaimana bisa penyelenggaraan secara mandiri agar memaksimalkan apa yang kita punya di wilayah Kabupaten Bekasi, contoh terkait tentang BLK. Nah, pengawalannya akan seperti apa langkah konkret Pak Dewan? Kita mendorong Disnaker agar melakukan perekrutan secara mandiri di wilayah Kabupaten Bekasi, jangan ngikut ke daerah-daerah lain. Itu yang akan kita dorong lewat Komisi 4. Nah, terkait saat ini tenaga kerja kan bukan hanya di kawasan industri Kabupaten Bekasi aja. Ini kan ada juga yang keluar negeri. Ini yang sedang marak ini LPK, itu LPK lembaga pendidikan kerja itu ya, penyalur tenaga kerja. Itu seperti apa di Pak Dewan? Terkait tentang LPK yang ada, emang kemarin kita juga dorong. Kebetulan kami di Komisi 4 kan dari berbagai latar belakang juga. Nah, kita diskusi agar tadi kan juga ada pertanyaan juga terkait maraknya LPK kita akan benahi ya, benahi terutama dari sisi legalitas, dari sisi perekrutan dan sebagainya. Kita harus benahi di sini dari sisi legalitas, perekrutan dan sebagainya agar fungsinya ini benar-benar tepat gitu. Terakhir lah, mungkin banyak obrolan yang terakhir harapan dan pesan Pak Dewan, harapan untuk pemerintah daerah sebagai eksekutor maupun pesan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya seperti apa yang disampaikan dengan kondisi Kabupaten Bekasi saat ini. Ya harapan kami di Komisi 4 kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi antara legislatif dan eksekutif juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama terkait tentang proses perekrutan. Kita sama-sama harus mengawasi sebagai fungsi eksekutor, bukan hanya mengandalkan kami dari sisi legislatif, karena terkadang temuan-temuan di lapangan orang nggak berani mengadu ke kami juga. Nah itu yang harus sama-sama kita jaga, kita dorong komunikasinya. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Pak Dewan. Nama lengkap Pak Dewan? Nama lengkap? Surahman. Surahman. Iya. Terima kasih. Sama-sama.